Shalom pemirsa CPN ini semua. Bertemu lagi dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik ya, ajakannya sangat menarik. Dikatakan di sini bahwa di dalam buku ini akan mengajarkan kepada kita bahasa yang jelas, sederhana dan indah yang datang dari Tuhan. Sebab itu marilah kita menjadi orang yang mau belajar sehingga kita dapatkan petunjuk-petunjuk dalam buku ini, sehingga kita bisa memiliki pengharapan sejati dalam diri kita untuk kita mencari Tuhan. Dan juga buku ini juga akan memberikan kita kelegaan dan juga kegembiraan tersendiri dalam kehidupan kita pada saat kita menjalankan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi sangat baik untuk kita pelajari, karena kehidupan kita akan terasa gembira dan penuh dengan kesukaan kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita memiliki sinar, dan sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Karena Dia Mencurahkan Rahmat Setiap Hari. Baik, jadi dari judulnya saja kita sudah mengetahui garis besarnya apa. Dengan rasa syukur kita harus terus ucapkan kepada Tuhan, karena Dia sudah mencurahkan rahmatnya setiap hari untuk kehidupan kita. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 65 ayat 14. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Sejak dari pemerintahan Raja Daud yang sudah hampir 1 abad berlangsung, bangsa Israel telah merasakan kesenangan bersatu dalam menaikkan lagu puji-pujian kepada Yang Maha Tinggi, karena mengetahui ketergantungan mereka secara keseluruhan pada Dia yang memberikan rahmat sehari-hari. Jadi sangat menarik ya. Dikatakan di sini bahwa padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutan gandum, semuanya bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Ini adalah gambaran atau contoh bagi kita bahwa kita harus bersyukur, karena dari rumput-rumput dan juga lembah-lembah aja Tuhan masih berkati dengan adanya tanaman yang tumbuh. Dikatakan di sini bahwa padang-padang rumput berpakaian kawanan domba, yang artinya adalah padang-padang rumput masih tetap hijau dan kambing domba masih mendapatkan makanan di sana, dan juga lembah-lembah yang kelihatannya sangat gelap masih berselimutan gandum atau masih memiliki hasil untuk digunakan untuk makanan sehari-hari. Jadi semuanya harus bersorak-sorai dan menyanyi kepada Tuhan. Jadi kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena semuanya Tuhan masih menciptakannya memiliki fungsi masing-masing. Jadi sejak dari pemerintahan Raja Daud yang sudah hampir 1 abad berlangsung, bangsa Israel telah merasakan kesenangan bersatu dalam menaikkan lagu puji-pujian kepada Yang Maha Tinggi. Jadi sepanjang sudah hampir 1 abad ini di bawah pimpinan Raja Daud, bangsa Israel ini sudah merasakan kesenangan yang mereka rasakan melalui menaikkan lagu puji-pujian kepada Yang Maha Tinggi. Jadi mereka terus mengucapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan pada saat mereka berada di bawah pemerintahan Raja Daud. Jadi mereka bisa merasakan kesenangan yang Tuhan berikan kepada mereka, karena rahmat Tuhan itu selalu diberikan setiap hari kepada orang-orang yang percaya kepadanya, orang yang menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena mengetahui ketergantungan mereka secara keseluruhan pada Dia yang memberikan rahmat sehari-hari. Jadi karena mereka sudah merasakan kesenangan bersatu dalam menaikkan lagu puji-pujian, mereka juga memiliki ketergantungan secara keseluruhan kepada Dia yang memberikan rahmat sehari-hari. Dan pada saat mereka juga memiliki ketergantungan, mereka merasa bahwa inilah rahmat yang harus kita cari setiap hari, yaitu bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang memberikan rahmat itu kepada kita setiap hari kita. Jadi kita harus berani mengambil satu tindakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus menaikkan rasa syukur kita, karena Dialah rahmat itu yang selalu memberikan kita berkat yang tak kita duga itu.
Jadi dengan kata-kata pujian mereka, bila mereka nyanyi, ya Tuhan yang menyelamatkan kami, tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakan kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Tuhan penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggang, sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimut gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Alfa Omega J3 halaman 109. Baik, di akhir pelajaran kita mengatakan di sini bahwa pujian-pujian yang bangsa Israel ucapkan kepada Tuhan, yaitu adalah mereka mengucapkan, ya Tuhan yang menyelamatkan kami. Yaitu berarti mereka merasakan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari setiap segala urusan mereka. Mereka mengetahui bahwa Tuhan itu berada di tempat pagi dan petang terbitnya sinar itu. Jadi mereka percaya bahwa sinar matahari itu adalah tempat di mana Tuhan berada, sehingga Tuhanlah yang membuat mereka untuk bersorak-sorai. Dan juga Tuhan mengindahkan tanah itu, mengaruniakan kelimpahan. Jadi dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka jadikan itu sebagai bahan makanan mereka, mereka percaya bahwa Tuhan itu memberkati akan tanah itu, sehingga dengan kelimpahan yang mereka dapatkan, mereka rasa syukuri. Karena pada saat mereka bersyukur, Tuhan akan memberkati mereka lebih lagi, sehingga membuat mereka sangat kaya akan kelimpahan itu. Jadi batang air Tuhan penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Jadi kita tidak boleh pernah ragu, karena Tuhanlah yang akan menyediakan semuanya kepada kita. Tetapi bukan Tuhan menyediakan lalu kita tidak bekerja, tetapi kita harus bekerja, karena berada di taman. Pada saat Adam dan Hawa di Taman Eden saja sudah diberikan tugas kepada mereka, itu bekerja. Jadi bekerja adalah hal yang harus kita lakukan. Pada saat kita sudah mendapatkan kelimpahan itu, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyediakannya. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggang, sorak-sorai. Jadi artinya adalah semua harus kita syukuri karena Tuhan sudah memberkati semuanya. Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kehidupan kita. Jadi kita harus bersorak-sorai. Di sekeliling kita adalah ciptaan Tuhan yang kita harus syukuri, untuk kita mengingat akan kasih Tuhan itu melalui ciptaannya. Padang-padang rumput berpakaian kawanan domba, lembah-lembah berselimutan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Alfa Omega Jilid 3 halaman 109. Jadi sangat menarik ya. Semuanya Tuhan sudah sediakan tanpa ada yang terkecuali. Kita meminta sesuatu pasti Tuhan akan berikan. Tetapi permintaan kita harus sesuai dengan apa yang Dia akan berikan itu. Jangan kita meminta sesuai dengan keinginan hati kita. Karena pada saat kita meminta dengan keinginan hati kita, maka itu akan tertunda pada saat kita ingin untuk menggunakannya untuk diri kita sendiri. Jadi pelajaran kita sangat menarik karena Dia mencurahkan rahmat setiap hari. Karena Tuhan selalu memberikan rahmatnya setiap hari untuk kehidupan kita. Seperti di lagu, Tuhan selalu memberi rahmatnya setiap hari, tak pernah henti-hentinya. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan masih memberikan rahmat itu kepada kita. Maka kita harus bersyukur karena Dia sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Mungkin itu saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.